Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan ketiga. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan selalu bersemangat mengikuti perkuliahan sampai akhir nanti. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang Bu Ebi. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas Puebi, dan Puebi ini banyak sekali materi yang akan dibahas, mulai dari tentang huruf dan aturan pemenggalan, tentang huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, partikel, kemudian ada singkatan dan akronim, kata depan dan awalan, kemudian dan masih banyak lagi yang lainnya seperti tanda baca titik, koma, titik dua, tanda petik, dan seterusnya semua akan dibahas dalam Puebi ini. Sehingga untuk materi Puebi ini akan dibahas dalam 3 kali pertemuan. 2 minggu ke depan kita masih akan membahas tentang Puebi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas 4 aspek, yaitu yang pertama tentang penggunaan huruf kapital, yang kedua tentang penggunaan huruf miring, yang ketiga tentang penggunaan huruf tebal, dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang partikel. Baik, langsung saja yang pertama kita akan membahas tentang penggunaan huruf kapital. Huruf kapital mungkin kalian juga sering menyebutnya sebagai huruf besar. Sebenarnya tidak ada aturan yang menyebut bahwa huruf kapital itu sama dengan huruf besar ya. Jadi huruf kapital itu namanya ya huruf kapital, jadi bukan huruf besar. Gitu. Kalian tentu sudah belajar sejak sekolah dasar, SMP, SMA, huruf kapital itu digunakan untuk apa saja sih? Nah, untuk tahap perkuliahan, ini tentu yang dipelajari lebih kompleks, lebih detail. Jadi kalian harus memahaminya dan mempraktikkannya dalam tulisan kalian. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Jadi kalau kalian membuat sebuah paragraf yang terdiri atas beberapa kalimat, maka setiap kalimat itu harus diawali dengan huruf kapital. Kalian tentu tahu ya, huruf kapital, sebuah kalimat disebut kalimat jika minimal terdiri atas subjek dan predikat. Ya, nanti akan dibahas lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kemudian yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Ya, jadi bukan hanya nama orang saja yang ditulis kapital, tetapi juga julukan. Di contoh ya, ada Rudolf Diesel, Andre Maria Ampere, ini adalah nama seorang ilmuwan ya. Nama ilmuwan, nama orang, semuanya diawali dengan huruf kapital penulisannya. Begitu juga dengan julukan seperti Dewa Pedang, Dewa Angin, Dewa Tanah misalnya, Jenderal Kancil, ini kan merupakan julukan. Dia tetap ditulis, diawali dengan huruf kapital. Dengan catatan bahwa huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Jadi ampere, volt, diesel, itu kan sebenarnya adalah nama ilmuwan ya, nama ilmuwan yang kemudian dipatenkan, dijadikan sebagai nama jenis dan satuan ukuran. Tapi jika digunakan sebagai satuan ukuran, dia tetap ditulis kecil. Seperti di contoh ya, mesin diesel 5 ampere 10 volt, dia ditulis kecil. Kemudian ada catatan lagi bahwa huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari. Kalau di Indonesia ada bin, binti, kalau di nama-nama Belanda ada van ya, itu kan bermakna anak dari. Dia ditulis kecil semuanya ya. Seperti yang ada di contoh itu. Kemudian yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung.
Misalnya adik bertanya, kapan kita pulang? Jadi setelah tanda petik 2 itu selalu diawali dengan huruf kapital. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Tetapi kalau di situ petikan langsungnya ada 2, yang diawali huruf kapital adalah petikan langsung yang pertama saja. Yang kedua, ini tidak usah. Di aturannya seperti itu ya di PUEBI. Kemudian yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Allah, Tuhan, kemudian nama-nama agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua diawali huruf kapital. Begitu juga dengan nama kitab, seperti Al-Quran, Weda, Taurat, dan seterusnya. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan keagamaan, dan gelar akademik yang diikuti nama orang, seperti Sultan, Mahaputra, Haji, Nabi, Raden Ajeng. Semua ini juga diawali huruf kapital, dengan catatan harus diikuti nama orangnya. Sultan Hamengkubuwono, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman. Tetapi kalau hanya sekadar dia ingin menjadi sultan, tidak diikuti nama sultannya, maka dia kecil ya penulisannya. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, jabatan yang dipakai sebagai sapaan. Sebagai contoh, selamat datang yang mulia, semoga berbahagia sultan. Jadi yang mulia, sultan, kiai, dan dokter, di sini gelar kehormatannya, termasuk juga dokter, ini kan profesi ya, dia ditulis kapital karena dipakai sebagai sapaan dalam kalimat itu. Terima kasih kiai, dan kiai itu kan dia berfungsi sebagai sapaan. Jadi kalau ditulis sebagai sapaan, maka dia cetak dengan huruf kapital, diawali huruf kapital. Selanjutnya yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Papua Barat, Wali Kota Kediri, Profesor Supomo, Wakil Presiden Adam Malik, Presiden Soeharto, Presiden Soekarno. Semua itu diawali huruf kapital jika diikuti nama orang. Sekali lagi, kalau tidak diikuti nama orang, sebagai contoh, saya ingin menjadi gubernur, misalnya ya, itu kan pada konteks tersebut tidak diikuti nama tempat atau instansinya. Saya ingin menjadi gubernur, maka dia ditulis kecil gubernurnya ya. Selanjutnya yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Seperti yang ada di contoh. Jadi yang dituliskan adalah nama daerahnya saja. Indonesia, Jawa, Bali. Untuk nama yang ada di depannya, seperti bangsa, suku, bahasa, dia ditulis kecil. Jadi cukup daerahnya saja ya. Selanjutnya dengan catatan, untuk nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan, dia tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya adalah pengindonesiaan kata asing. Di situ kan kata dasarnya adalah Indonesia ya. Seharusnya Indonesia kan diawali kapital karena itu nama negara. Berhubung karena di situ konteksnya adalah sebagai kata turunan karena sudah mendapatkan imbuhan pe-an pada kata pengindonesiaan, maka dia ditulis kecil semua walaupun itu ada unsur nama negara ya. Ke Inggris-Inggrisan, ke Jawa-Jawaan. Harusnya kalau Jawa, Inggris itu kan nama daerah, nama tempat, harusnya ditulis kapital, tapi karena itu merupakan kata turunan, sudah mendapatkan imbuhan, maka dia ditulis kecil.
Selanjutnya yang nomor 8, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Juga termasuk hari raya, contohnya hari Lebaran, hari Idul Fitri, hari Jumat, hari Kamis, tahun Hijriah, bulan Agustus, bulan Juni. Jadi semuanya untuk nama bulannya ya, nama bulannya, nama harinya itu ditulis diawali kapital. Tapi untuk nama ini kata-katanya ya, kata tahun, kata bulan, kata hari ini tetap kecil. Jadi kalian harus bisa membandingkan, jangan ditulis kapital semua ya. Yang ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Nama peristiwa sejarah ya, seperti Bandung Lautan Api, misalnya. Konferensi Asia Afrika, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ini ditulis dengan diawali huruf kapital. Dengan catatan, jika huruf pertama peristiwa sejarah ini tidak dipakai sebagai nama peristiwa sejarahnya, maka tidak ditulis dengan huruf kapital. Perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Di contoh yang kedua itu, perang dunianya kecil karena itu bukan nama peristiwa sejarah, tidak dijadikan sebagai nama, hanya peristiwa saja. Ya, jadi bisa saya harap kalian bisa membedakan mana yang ditulis kapital dan yang tidak. Nomor 10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Nama geografi atau yang berkaitan dengan tempat ya, seperti kota, Jakarta, Kediri, kemudian nama pulau, nama dataran tinggi, nama selat, kemudian provinsi, Jawa Timur, Jawa Barat, nama negara, kemudian nama danau, nama gunung, pegunungan, nama sungai, nama laut, semuanya diawali huruf kapital. Karena itu merupakan unsur atau nama geografi. Dan yang ditulis kapital itu bukan hanya misalnya Sungai Brantas. Bukan berantasnya saja ya, bukan huruf B pada kata berantas saja yang kapital, tetapi juga sungainya. Juga S, huruf S dalam kata sungai itu juga ditulis kapital. Bisa dibedakan ya dengan nama hari yang tadi. Kalau nama suku, nama bangsa, nama hari, nama bulan itu bulannya saja, harinya saja yang ditulis kapital. Untuk kata-katanya bulan, tanggal, hari itu tetap kecil. Berbeda dengan nama geografi ini, untuk kata-kata laut, danau, pulau, itu juga ditulis kapital. Termasuk juga kota, kecamatan, kabupaten, dia juga ditulis diawali huruf kapital. Dengan catatan huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Sebagai contoh, saya ingin bermain-main di sungai. Itu kan tidak jelas sungai apa. Jadi itu bukan nama diri ya. Maka dia sungainya ditulis kecil. Tetapi kalau saya ingin bermain, berenang di Sungai Brantas, karena ada nama diri, yaitu Brantas, maka sungainya juga ikut kapital. Semoga bisa dipahami ya sampai sini. Selanjutnya, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Sebagai contoh, jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina, ini tidak ditulis dengan huruf kapital. Bedakan dengan contoh yang di bawahnya, yang bukan nama jenis. Contohnya, batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Jogja, batik Madura. Dia, nama daerahnya ditulis kapital. Begitu juga dengan nama film. Film Hong Kong, film India, film Korea, film Jepang. Nama daerahnya ditulis kapital. Begitu juga dengan nama tarian. Tarian Sumatera Selatan, tarian Kalimantan Timur, tarian Bali, tarian Sulawesi Selatan, dia ditulis huruf kapital. Coba sekarang saya tanya, misalnya kunci Inggris. Nah, Inggris di situ kira-kira masuk
aturan yang pertama, yaitu yang ditulis kecil, atau aturan yang kedua? Kunci Inggris. Nah, kalau kunci Inggris itu merupakan nama jenis. Jadi dia tidak ditulis dengan huruf kapital. Inggrisnya tetap kecil. Bisa dipahami ya. Jika belum dipahami, nanti bisa ditanyakan di forum diskusi. Selanjutnya nomor 11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata yang menyangkut nama negara, lembaga, badan, organisasi, dokumen, kecuali kata tugas. Republik Indonesia, MPR RI, ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI. Kemudian peraturan-peraturan, itu kan termasuk dalam dokumen ya, Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor berapa, tahun berapa, semuanya ditulis diawali huruf kapital, kecuali kata tugas. Kata tugas itu apa saja? Seperti ke, di, dari, dan, yang, untuk, dan sebagainya. Bahkan juga termasuk nama dokumen atau aturan ya yang berupa kata ulang sempurna seperti undang-undang. Nah, kata ulang kan sebenarnya cukup ditulis di awal saja ya yang kapital. Tapi kalau untuk nama dokumen resmi seperti Undang-Undang tahun 1945 misalnya, Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka kata ulang di contoh ini ditulis kapital semua. Jadi bukan hanya di depan, tapi di belakang ini kata ulangnya semua diawali huruf kapital. Selanjutnya yang nomor 12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata yang termasuk judul buku, karangan, artikel, makalah, nama majalah. Jadi buku, judul buku semuanya di awali huruf kapital, kecuali kata tugas pastinya. Kemudian nama majalah, ya, nama koran juga, semuanya diawali huruf kapital. Selanjutnya nomor 13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar. Ini akan kalian praktekkan terus dalam penulisan nama gelar. Misalnya kalau membuat makalah, di awal kan ada nama dosen pembimbing dan pastinya disertai gelar. Itu jangan sampai keliru. Yang sering keliru, mereka tidak membubuhkan tanda titik di akhir gelar tersebut. Misalnya sarjana hukum. Kebanyakan mereka cuma menulis S.H. Padahal masih ada tanda baca yang penting di situ yang harus dibubuhkan, yaitu tanda titik di akhir. Jadi seharusnya ditulis S.H. sarjana hukum ya. Master of Art. Maka ditulis M.A. Kiai Haji K.H. Doktor Dr. Jadi semua singkatan nama gelar itu diakhiri titik. Ya, ini jangan sampai keliru. Selanjutnya yang nomor 14, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan itu seperti bapak, ibu, kakak, adik, yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Sebagai contoh, Dendi bertanya, itu apa Bu? Silakan duduk, Dek. Nah, ini Bu dan Dek di sini berfungsi sebagai sapaan atau pengacuan, sehingga dia ditulis kapital di awal kata tersebut ya. Dengan catatan, jika istilah kekerabatan berikut ini bukan merupakan penyapaan atau pengacuan, maka ditulis kecil. Kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Kata bapak dan ibu di situ bukan merupakan penyapaan. Jadi ditulis kecil. Catatan yang kedua, kata ganti Anda ini ditulis dengan huruf kapital. Huruf awal kapital.
Sudahkah Anda tahu? Sudahkah Anda paham siapa nama Anda? Kata Anda di situ merupakan penyapaan, pengacuan. Jadi, ditulis dengan diawali huruf kapital. Itu tadi beberapa aturan mengenai huruf kapital. Sekarang kita masuk pada aturan penggunaan huruf miring. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, nama surat kabar, ya, seperti di contoh ya. Salah asuhan. Salah asuhan itu adalah nama judul buku novel, ya, ditulis dicetak miring, ya. Kemudian nama majalah, majalah Bobo, majalah Pujangga Baru, dan nama-nama majalah yang lain dia dicetak miring juga. Kemudian penulisan surat kabar Kompas, surat kabar Jawa Pos, surat kabar Cakrawala, itu nama surat kabarnya juga dicetak miring. Juga termasuk judul buku dalam penulisan daftar pustaka. Dia juga ditulis miring, seperti yang ada di contoh. Kemudian yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf atau bagian kata dalam kalimat. Sebagai contoh, huruf terakhir kata abad adalah D. Jadi, kalimat tersebut bertujuan untuk menegaskan kata abad dan huruf D. Dia tidak diantar, tetapi mengantar. Itu yang ditegaskan adalah imbuhannya saja. Jadi yang dicetak miring adalah imbuhannya saja. Jadi huruf miring juga dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan kata atau huruf juga bisa. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Jadi untuk kata-kata yang berbahasa daerah, berbahasa asing, dia ditulis atau dicetak miring. Untuk nama diri seperti nama orang, lembaga, organisasi yang berbahasa Inggris, berbahasa Jawa, atau berbahasa asing lainnya, dia tidak ditulis huruf miring ya, itu catatannya. Kemudian jika kalian menulis dengan menggunakan kertas ya, jadi tulis tangan, kita kan agak kesulitan ya menulis huruf miring, maka sebagai gantinya bisa diganti dengan penggunaan garis bawah di kata-kata yang termasuk kata asing. Kemudian catatan yang ketiga, kalimat atau teks berbahasa asing yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Ini nanti kalau kalian skripsi atau menulis artikel, menulis karya ilmiah, dan kalian mengutip kata-kata berbahasa asing, maka dia ditulis atau dicetak miring. Itu tadi penjelasan tentang huruf miring. Sekarang kita masuk pada penggunaan huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk apa saja? Yang pertama, untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Jadi, untuk menegaskan atau mengkhususkan kata atau huruf tadi tidak hanya dicetak miring, tetapi juga ditebalkan. Misalnya contoh yang tadi dan yang ada di slide ini juga ya, ini juga berfungsi untuk menegaskan. Jadi untuk menegaskan huruf, kata, atau kelompok kata, yaitu dengan cara mencetaknya, mencetak miring, dicetak miring ya, kemudian ditebalkan. Itu aturannya. Yang kedua, huruf tebal juga dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, dan subbab. Seperti kalau kalian menulis makalah atau karya tulis ilmiah, biasanya ada judul bab dan subbab. Seperti 1.1 latar belakang masalah, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian. Dia merupakan subbab ya, bab dan subbab. Maka dia ditulis dengan huruf tebal.
Itu tadi aturan mengenai huruf tebal. Sekarang kita masuk pada aturan untuk penulisan partikel. Partikel itu apa saja? Partikel itu kurang lebih ada 5 ya. Ada partikel lah, kah, tah, partikel pun, dan juga partikel per. Partikel lah, kah, dan tah, di contoh yang pertama, itu ditulis dengan cara digabung atau serangkai dengan kata yang mendahului. Contohnya seperti kata bacalah, apakah, siapakah, apatah, itu ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti. Berbeda aturan dengan penggunaan partikel pun. Partikel pun ini dipisah dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya apapun, malam pun, tak seorang pun. Partikel pun itu dipisah dengan kata yang mengikuti. Jadi terbalik ya dengan partikel lah, kah, dan tah. Kalau partikel lah, kah, dan tah ditulis rangkai dengan kata yang mendahului, tapi kalau partikel pun dia dipisah dengan kata yang mendahului. Dengan catatan ada partikel pun yang harus ditulis rangkai. Apa saja? Yaitu kata meskipun, walaupun, adapun, bagaimanapun. Ini merupakan kata penghubung, jadi dia aturan penulisannya adalah ditulis serangkai. Kemudian yang ketiga ada partikel per. Partikel per ini memiliki makna, kalau dalam sebuah konteks kalimat ya, memiliki makna demi, tiap, atau mulai. Dan aturan penulisannya dia ditulis terpisah dengan kata yang mengikuti. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu per satu. Satu per satu, partikel per di sini bermakna demi. Ya. Mereka masuk ke dalam ruang rapat satu demi satu. Kemudian harga kain itu Rp50.000 per meter. Partikel per pada rangkaian kata, susunan kata per meter, ini bermakna tiap. Harga kain itu Rp50.000 tiap meter. Kemudian yang ketiga, karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Partikel per di situ bermakna mulai. Mulai 1 Januari. Jadi untuk partikel per ini penulisannya adalah ditulis terpisah dengan kata yang mengikuti. Namun ada juga partikel per yang ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti, yaitu adalah pada penulisan pecahan. Seperti 1/5. Maka jika ditulis dengan menggunakan huruf ya, 1/5-nya, per dan 5 itu ditulis serangkai. Begitu juga dengan penulisan pecahan-pecahan yang lainnya. Baik, itu tadi penjelasan mengenai partikel, kemudian penggunaan huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Semoga kalian dapat mempraktikkannya dengan benar di rumah, dengan tujuan jika kalian menuliskan sebuah kalimat, paragraf, menulis karya tulis ilmiah dengan tata ejaan yang baik dan benar, maka menunjukkan bahwa aturan yang kalian gunakan ini kalian menyusunnya dengan konsisten, dengan tepat dan sesuai dengan aturan, dan itu akan mudah dibaca, mudah dipahami oleh pembaca. Baik, demikian itu penjelasan dari saya. Jika ada kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui forum diskusi. Nah, setelah melihat tayangan ini atau bisa membaca secara langsung di buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, kalian bisa mengerjakan kuis mengenai huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, dan partikel untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi pada hari ini. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.